Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Yang mana ini ada chapter 416 sampai 419. Cerita berlanjut di atas arena, terlihat Sevek berdiri mematung menatap mayat Lao Feng yang tergeletak di tanah. Sevek berkata, awalnya rencana dia adalah mengalahkan Lao Feng lalu bundir. Setelah itu Sevek akan terlibat dalam pertandingan lingkaran pecundang. Namun kekuatan Lao Feng itu jauh melampaui dugaannya dan harapannya. Tanpa mengeluarkan seluruh kekuatannya, mustahil bagi dia untuk mengalahkan Lao Feng. Dibandingkan dalam 4 latihan panjang di lingkaran pencundang, mengalahkan Lao Feng jauh lebih penting. Selain itu, Sevek sekilas mengulang adegan pertarungan sebelumnya di dalam benaknya. Ia masih terpana oleh kecepatan reaksi Lao Feng. Sebelum Sevek berencana ketika ia mengeluarkan kekuatan sejatinya dan hukum asal dan ruang angkasa, Lao Feng seharusnya terkejut dan terganggu. Bahkan jika Lao Feng menggunakan pelangi emas untuk menyerangnya, maka Sevek bisa dengan mudah menghindari dan menutup jarak untuk menyerang. Namun kenyataannya tak berjalan seperti yang diharapkannya. Ketika dia mengeluarkan kekuatannya itu, Lao Feng malah memilih taktik yang paling tak terduga, yaitu membelah 2 bilah emas menjadi 18 bilah kecil yang berputar mengelilinginya. Bilah-bilah itu menghancurkan formasi Sevek dan serangan selanjutnya datang begitu cepat sehingga Sevek tak sempat bereaksi. Dalam sekejap, Lao Feng itu mengendalikan 18 bilah kecilnya untuk kembali menjadi bilah emas dan menyerang dari belakang. Sevek mengaku merasa kagum dengan kemampuan Lao Feng yang mampu menghancurkan formasinya dan bahkan membalas dalam waktu singkat dan penuh akan ketenangan mutlak. Di antara lebih dari 100 jenius yang telah melangkah melewati pintu gerbang hukum asal, Lao Feng salah satu jenius yang memiliki ketenangan yang telah berada di puncak. Setelah beberapa saat, pembawa acara mengumumkan kalau pertempuran kali ini Rongjun adalah pemenangnya. Sehingga dia pun berhak mewakili negara semesta Ganwu untuk bersaing melawan para jenius dari negara-negara semesta lainnya. Sorak-sorai 1 miliar penonton meledak. Sebagian mendukung Sevek Rongjun, sebagian lainnya mendukung Lao Feng. Pertandingan itu jauh lebih menggairahkan daripada yang dipikirkan banyak orang. Di sisi lain, tepatnya di salah satu aula besar, hampir 1000 pemuda berkumpul menatap layar yang menampilkan pertempuran Lao Feng menghadapi Rongjun yang baru saja berakhir. Pemuda-pemuda itu menatap layar dengan ekspresi kompleks, beberapa kagum, beberapa sedih. Mereka mengakui kehebatan Lao Feng dan Rongjun. Keduanya jauh lebih kuat daripada mereka. Di sisi yang berbeda, yakni di Pulau Terapung benua Ganwu. Di konstruksi besar itu, sekelompok abadi dan dewa membahas pertempuran tadi. Mereka semua mengaku sudah lebih dari 300 kompetisi jenius. Mereka tidak melihat pertarungan jenius yang sangat epik dan dahsyat. Menurut mereka, jenius seperti Lao Feng dan Rongjun memiliki peluang kematian yang lebih rendah. Mereka sangat yakin untuk kedepannya Rongjun pasti akan menduduki peringkat teratas di negara semesta Ganwu dan masuk 1000 teratas di seluruh alam semesta dan juga tidak akan menjadi masalah. Sementara itu, Lao Feng nampak masih merenungkan pertempuran sebelumnya. Ia merasa tidak puas dengan kurangnya fleksibelnya. Lao Feng berpikir seharusnya sebagai pengendali pembaca roh, dia seharusnya menyerang dari jauh. Jika dirinya memaksa untuk mendekat, itu sama saja dengan bundir. Merenungkan setiap pertempuran adalah kebiasaan yang tertanam dalam diri setiap siswa Dojo Limits. Setelah merenung selama lebih dari setengah jam, Lao Feng segera memasuki jaringan alam semesta virtual. Di Pulau Black Dragon Mountain, Teluk Bintang 9, Lei Shan dan keluarga Lao Feng nampak sedang menunggunya. Saat Lao Feng datang, Lei Shan dan keluarga Lao Feng langsung menyambutnya dan memberikan pujian atas kerja kerasnya dalam pertempuran tadi. Di sana Hong sama sekali tidak terlihat, karena Hong sedang menemui seorang tuan sektor, yakni pendiri Gunung Tiga Kapak bernama Luo. Di sisi lain, di dalam rumah Hong, terlihat Luo yang sedang duduk berhadapan dengan Hong. Di sana, Luo memandang Hong dan rasa ingin tahu dan bertanya mengapa Hong tiba-tiba memutuskan untuk menerima Luo sebagai gurunya. Hong menjawab bahwasanya ini semua karena pertandingan antara Lao Feng melawan Sevek, yang membuatnya tersadar akan celah besar dalam segi kekuatan antara dirinya dengan Lao Feng. Jika Hong terus berlatih sendirian tanpa bimbingan seorang guru, maka perbedaan kekuatan antara Hong dan Lao Feng akan semakin besar. Sampai pada akhirnya Hong akan semakin tertinggal. Hong menambahkan bukan hanya dengan Lao Feng saja, dia itu juga merasa tertekan oleh kemajuan Lei Shan sejak dia menerima warisan. Penguasa sektor Luo pun tersenyum dan langsung menyuruh Hong agar bersiap-siap dan menemui Luo di kapal semesta miliknya. Sebelum pergi, Luo memberi Hong waktu sehari untuk berpamitan dengan keluarganya terlebih dahulu. Setelah penguasa sektor Luo pergi, Hong bergegas menemui Lao Feng dan Lei Shan.
Hong lalu mengatakan kalau ia akan melakukan perjalanan panjang yang akan memakan waktu setidaknya 20.000 tahun bersama Luo. Mendengar perkataan Hong, Lo Fang pun mengingatkan bahwa perjalanan ini akan membuat Hong tidak akan dapat melihat bumi selama 20.000 tahun. Dia tidak akan melihat rumahnya dan Hong tidak akan bisa mencium aroma udara rumahnya dalam waktu yang sangat lama. Hong menjawab kalau ia telah memilih jalan ini untuk mencapai puncak kekuatan, maka dari itu ia sudah siap untuk mengorbankan segalanya. Menurut Hong, setelah istrinya meninggal dan anak-anaknya sudah menikah dan juga membentuk keluarga mereka, hal terpenting dalam hidupnya yakni adalah seni bela diri. Menjelajahi alam semesta, melihat hal-hal aneh dan menakjubkan. Mengejar puncak kehidupan, itu ada jenis kehidupan yang dirinya suka. Di dalam alam semesta yang luas ini, orang yang begitu kuat sangat banyak dan tujuan Hong sekarang adalah menjadi salah satu yang paling luar biasa dan terkuat. Mendengar ucapan Hong, Lo Fang dan Lei Xian pun saling bertukar pandang. Mereka berdua dapat merasakan keyakinan dan aspirasi mutlak dari Hong. Karena untuk mencapai tingkat tinggi dalam seni bela diri, seseorang harus memiliki tingkat apresiasi yang mutlak, barulah dia akan bekerja menuju impiannya. Sambil tertawa dan tersenyum, Hong berkata kepada Lo Fang dan Lei Xian, kalian berdua seharusnya berbahagia untuknya. Apalagi mereka berdua itu sudah memiliki warisan kalian sendiri, dan kini adalah gilirannya untuk menggapai warisan yang memang ditakdirkan untuknya. Setelah itu, ketiga saudara dari bumi itu pun saling tertawa bahagia. Namun tanpa disadari, mata mereka sedikit basah. Karena kali ini mereka yang selalu bersama akan terpisah untuk sementara. Singkat waktu balik ke bumi di benua Asia di pangkalan Hongning, waktu Tiongkok tahun 2066, 27 Juli sekitar jam 5 sore. Di sana, terlihat sebuah kapal bentuk cakram biru gelap mengapung di udara di atas pangkalan Hongning. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-temannya, pejuang terbaik di bumi, yakni Hong, akhirnya pergi dengan menaiki kapal semesta itu. Sambil tertawa, Hong terbang ke kapal semesta dan mengatakan selamat tinggal kepada para saudaranya. Demikian pula berdiri di udara, Lo Fang pun mengangkat kepalanya untuk menyaksikan kepergian Hong. Ia pun hanya berharap yang terbaik untuknya. Dan begitu pada hari ini, tahun 2066, 27 Juli, pejuang tertinggi di bumi, Hong mengambil kapal semesta itu dan meninggalkan rumahnya. Perjalanan ini akan sangat panjang. Pada hari yang sama, semua pertandingan lainnya juga berakhir. Sebanyak 625 pemenang dipilih. Adapun 9.375 lainnya yang masuk ke lingkaran pecundang. Mereka memiliki 3 hari istirahat sebelum memulai putaran pertarungan yang padat yang melelahkan. Masing-masing dari mereka harus bertarung 9.374 kali hanya untuk mendapatkan slot di 275 daftar nama yang tersisa. Sementara itu di dalam semesta virtual nampak Babata berteriak mengatakan kepada Lo Fang kalau ia memiliki waktu selama 3 hari untuk berlatih sebelum pertandingan di lingkaran pecundang. Lo Fang kemudian mengatakan kalau dirinya menginginkan sebuah senjata roh yang khusus hanya untuk terbang. Itu juga harus bagus untuk berputar di ruang kecil. Sejak pertempurannya dengan Sepek Rongjun, Lo Fang jelas merasakan fleksibilitas dan kecepatannya sendiri tidak memadai dalam menghadapi kecepatan lawan. Maka dari itu ia ingin senjata roh yang baru. Babata memberitahu bahwasanya senjata roh memiliki 2 jenis, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Maksud dari jangka pendek itu adalah senjata yang dapat meningkatkan kelincahan sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat sekitar 10 hari hingga setengah bulan. Adapun jangka panjang, itu berarti Lo Fang harus bekerja keras dari dasar-dasar selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, memilih senjata roh yang akan menemani Lo Fang untuk waktu yang sangat lama. Selesai menjelaskan, Babata mulai mencari memilih senjata roh terbang untuk Lo Fang dan yang paling cocok untuknya adalah hukum asal emas dan ruang, yaitu senjata roh level 5 pesawat ulang-alik awan gelap. Untuk melatih senjata roh level 5 itu, Babata sudah menyiapkan urutan pelatihan yang akan Lo Fang lakukan. Babata memperkirakan kalau Lo Fang akan memenuhi syarat dan menguasai senjata itu dalam waktu 1 tahun. Namun jika pemahaman Lo Fang buruk dan Lo Fang tidak bekerja cukup keras, maka 100 tahun pun tidak akan cukup. Singkat waktu di tahun 2066, 30 Juli, pertandingan lingkaran pecundang pun dimulai. Pertandingan itu akan memakan waktu yang cukup lama, karena seseorang harus bertarung 10 kali dalam sehari. Akan tetapi dengan kecepatan Lo Fang, dia dapat menyelesaikan pertandingan dalam 1 menit. Singkat waktu, memenangkan beberapa pertarungan, Lo Fang akhirnya berada di peringkat ke-10 besar jenius negara alam semesta Ganu. Adapun lingkaran pecundang ini, termasuk dia, ada total 49 orang lainnya yang telah melangkah melalui pintu gerbang hukum asal. Dan dari mereka hanya 2 jenius yang mampu menyamai Lo Fang.
Karena pertandingan lingkaran pecundang itu menjadi sangat mudah untuk Lo Fang, selain itu mereka semua sebenarnya menjadi bahan ujian bagi Lo Fang untuk menguji strategi pertempurannya. Selanjutnya, siaran duel lingkaran pecundang itu terus disiarkan tanpa henti. Ada lebih dari 9.000 peserta yang terus bertarung secara bergantian. Waktu pun berlalu di Cina tahun 2069 2 Maret. Tepatnya pada hari terakhir duel di dunia maya di sebuah pulau terapung di atas benua Ganu. Dua orang pria makhluk abadi dari negara semesta Ganu dan Virtual Universe Company. Salah satu dari dua orang itu berpakaian berjubah putih, sedangkan di sebelahnya adalah seorang lelaki pemberani mengenakan baju besi emas. Wajahnya dipenuhi sisik emas dan dahinya ada lengkungan, seperti tanduk busur pisau emas. Seluruh tubuhnya seperti tanah dan langit yang membelah pedang pertempuran emas. Di sana mereka berdua ternyata sedang menonton tayangan pada pertarungan terakhir di duel lingkaran pecundang. Yang menjadi sorotan utamanya adalah Lo Fang. Menurut pria berjubah putih, Lo Fang ini adalah salah satu jenius yang memiliki kepantasan untuk memasuki top 1000 jenius Ganu. Di dalam layar terlihat dengan mengenakan baju besi abu-abu gelap dan membawa batang panjang emas gelap. Ketika itu Lo Fang sedang berada di pertandingan terakhirnya di lingkaran pecundang. Yang mana ia menghadapi seorang pemuda kerdil memegang pisau ganda. Setelah beberapa saat, pemuda kurcaci bergegas bergerak ke arah Lo Fang dan ketika dekat dengan Lo Fang tanpa ekspresi menghindari serangannya. Lalu pisau emas muncul di udara di tengah-tengah serang pemuda kerdil itu dan cepat menyerangnya. Sama seperti pelangi emas mendekat, serangan itu benar-benar sempurna dan menyapu melewati sisi belah, lalu segera mengiris kepala lawannya. Dan begitu Lo Fang pun mendapatkan sebuah kemenangan. Melihat kemenangan Lo Fang, pria berarmor emas dan pria berjubah yang sedang menontonnya sontak menjadi begitu takjub. Mereka berdua juga menjadi sangat terkejut, pasalnya mereka sempat menduga kalau pertandingan terakhir ini akan menjadi sengit. Namun faktanya pertarungannya terjadi sangat singkat dan Lo Fang dapat mengalahkan lawannya dengan mudah. Pria berarmor emas berpikir kalau Lo Fang sudah memiliki pemahaman tentang esensi pengendali roh senjata level 5 pesawat ulang-alik gelap. Selain itu, penggunaan dari Lo Fang benar-benar santai dan sempurna. Bahkan, kemampuan menghindarinya juga sangat cepat tanpa perasaan panik sedikit pun. Ia juga menambahkan bahwasanya persenjataan Nansen milik Lo Fang telah diresapi oleh hukum asal emas. Oleh karena itu, ketika serangan Lo Fang dilepaskan, maka serangannya akan sama kuatnya seperti matahari. Biasanya, penggunaan mengalami kesulitan mengubah arahnya. Namun, Lo Fang ini cukup berhasil melakukannya dalam jarak pendek. Ia dapat melakukan manuver yang begitu kompleks dengan mudahnya. Dengan kata lain, Lo Fang ini sebenarnya sudah membuat kemajuan besar dengan bentuk pertama pada persenjataan Nansen. Pria berarmor emas kemudian bertanya berapa lama seleksi internal negara Ganu di alam semesta itu. Lantas pria berjubah putih pun menjawab kalau lama seleksinya telah mencapai 3 tahun lamanya. Dari setiap tayangan pertarungan Lo Fang yang kedua pria itu tonton, mereka berdua menyadari bahwa dalam setiap pertarungan, peningkatan Lo Fang sangat jelas. Dengan kurang dari 3 tahun berlalu, banyak orang yang meninggoy di lingkaran pecundang saat berhadapan dengan Lo Fang. Hal itu menandakan kalau kecepatan peningkatan Lo Fang cukup begitu mengejutkan. Pria berarmor emas mengatakan jika Lo Fang terus meningkat hingga duel puncak para jenius dari 1008 negara jagat raya, dia itu kemungkinan benar-benar bisa masuk ke dalam peringkat 1000 teratas. Dan Virtual Universe Company sedang membahas Lo Fang. Lo Fang itu berada di ruang persiapan Arena 0001. Di sana, Lo Fang dikejutkan oleh kehadiran Sepek Ronjun yang memiliki tinggi hampir 1 lantai. Dan rambutnya yang hampir berantakan seperti biasa dan dia itu masih bertelanjang kaki. Saat mereka berdua bertemu, mereka berdua sama sekali tidak menyimpan dendam apapun. Sebaliknya, mereka berdua justru saling menyapa dan bercanda satu sama lain. Dan penuh hormat, Sepek berkata kalau peningkatan Lo Fang sangatlah besar. Ia tidak menduga Lo Fang ini sama sekali tidak santai dalam 3 tahun terakhir. Lo Fang memberitahu bahwa sejak kekalahannya terhadap Rongjun, ia tidak berani lagi untuk bersantai-santai dan memilih untuk terus berlatih tanpa beristirahat. Di waktu yang sama, seorang penyelenggara dari perusahaan Virtual Universe berteriak menyuruh seluruh jenius untuk masuk ke dalam area sehingga segera 1000 jenius pun mengikuti jalur ke area. Hari ini sama sekali tidak ada penonton. Pada waktu itu, jenis absolut dari berbagai galaksi di negara jagat raya Ganu berdiri di sana, memandangi raksasa di hadapan mereka. Pada saat itu, Lo Fang sama sekali tidak bisa mengendalikan kegugupan tubuhnya. Dahinya bahkan berkeringat dingin secara alami. Si penyelenggara lalu mengucapkan sebuah kata selamat untuk mereka semua karena mereka adalah 1000 jenius dalam semesta Ganu yang memiliki hak untuk mewakili negara jagat raya Ganu.
Mereka akan bersaing dengan negara jagat kaya lainnya dan bertarung dengan jenius mereka. Selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan 1008 negara jagat kaya yang berbeda-beda. Beberapa negara jagat kaya memiliki wilayah yang lebih luas dan lebih banyak galaksi. Duel puncak kejeniusan itu akan dimulai 1,5 tahun dari sekarang. Oleh karena itu, si penyelenggara meminta mereka semua untuk terus berlatih dan memperbaiki diri dulu 1,5 tahun ke depan. Setelah itu, Lo Fong pun kembali ke Teluk Black Dragon Mountain, Pulau 9 Bintang. Lo Fong nampak merasa lega karena duel lingkaran pecundang akhirnya telah berakhir. Mengenang 3 tahun itu, memang peningkatan Lo Fong sangat cepat dan telah mengejutkan banyak orang. Sebenarnya saat itu ketika Lo Fong pertama kali bergabung dengan eliminasi, binatang bertanduk emas baru saja mencapai tingkat alam semesta selama lebih dari 2 tahun. Berarti domain level 5 dan melangkah ke gerbang hukum asal emas itu adalah buah dari kerja kerasnya antara tahun 2064 sampai 2066. Dan saat ini setelah hampir 3 tahun berlalu, tidaklah aneh prestasinya meningkat dengan margin tinggi. Ketika seleksi internal semesta Ganu baru saja berakhir, di sudut jauh dari alam semesta yang tak terjangkau, seleksi internal di negara Barbik masih berlangsung dengan sengit. Negara semesta Barbik memiliki reputasi menakutkan, terutama karena 2 ras manusia yang luar biasa kuat, Manka dan Huang San. Kedua ras ini masuk dalam 10 besar garis keturunan manusia terkuat di alam semesta. Bahkan tanpa pelatihan, ketika mereka mencapai kedewasaan, mereka itu akan menjadi penguasa domain yang tangguh. Ini semua karena nenek moyang mereka telah melewati banyak pertumpahan darah untuk mencapai evolusi yang begitu sempurna. Meskipun populasi kedua ras ini sangat kecil, kekuatan inti dari negara semesta Barbik terletak pada keluarga kekaisaran yang sangat kuat. Pernah ada penguasa sektor yang menculik bayi dari ras Manka. Sebagai balasannya, planet Manka mengirim pasukan penghancur untuk melenyapkan seluruh organisasi penguasa tersebut, bahkan menewaskan 2 anggotanya. Penguasa sektor yang menculik bayi itu akhirnya disiksa selama jutaan tahun hingga dia meninggal dalam penderitaan. Manka dan Huang San sangat menghargai kehormatan dalam pertempuran, tetapi mereka sangat melindungi bayi-bayi mereka. Siapapun yang berani menyentuh bayi-bayi mereka akan menghadapi kematian yang mengerikan. Di planet Manka, sebuah kastil opal berdiri megah di tengah negara dewa yang luas. Para penjaga di pintu masuknya semua setingkat alam semesta. Di dalam kastil terdapat seorang pemuda Manka yang santai menikmati pesta makanannya. Kedua penguasa sektor tertawa, mereka tahu bahwa pangeran itu meskipun tampak kasar dan keras adalah jenius yang sangat cerdas. Itulah yang membuatnya mampu bekerja sama dengan ras Huang San dan memerintah negara semesta Barbie. Pada saat itu bersama Yang Mulia, mereka mencoba untuk membahas tentang seleksi internal di negara semesta Ganu yang sudah berakhir. Menurut pemuda Manka, pemimpin negara Ganu itu sangatlah kuat. Tapi dalam 1000 kompetisi jenis terakhir, mereka belum menghasilkan siapapun yang layak diperhatikan. Lantas seorang penguasa sektor pun berkata, ada satu jenius dalam kompetisi kali ini yang perlu Anda khawatirkan. Namanya Rong Jun. Dia sangat berbakat dalam hukum tanah dan ruang angkasa, hingga dia itu bisa meninggalkan bayangan cermin dirinya sendiri. Perlu diketahui bahwasanya pemuda Manka itu meskipun masih muda, namun ia sudah menerima bimbingan dari banyak ahli makhluk abadi. Hal ini pun membuatnya menjadi sangat berpengalaman dan berpengetahuan. Ia bisa membayangkan gaya pertempuran dan kekuatan lawannya hanya dengan mendengar sedikit informasi. Penguasa sektor itu kembali menginformasikan bahwa menurut informasi yang dia dapatkan, Rong Jun memiliki potensi untuk masuk dalam 10 besar di dalam alam semesta. Dia mungkin menyembunyikan kekuatan sebenarnya selama ini, dan mengatakan bahwa tujuannya adalah menjadi nomor 1 di alam semesta. Ia juga memberitahu selain Rong Jun ada lagi yang disebut Lo Fong. Walaupun kekuatannya tidak sehebat Rong Jun, tapi peningkatannya sangatlah pesat. Ia memiliki ketenangan yang luar biasa selama pertempuran, sehingga kemungkinannya untuk menghabisi lawannya lebih kuat dari dirinya. Sementara itu, di dalam alam semesta yang luas, seleksi internal di 1008 negara semesta terus berlanjut. Banyak negara yang mengamati dan meneliti para jenius yang muncul, terutama mereka yang memiliki potensi besar. Di negara semesta Ganu, seorang pemimpin negara Ganu dan sosok raksasanya berdiri di sebuah ruangan. Saat itu, ia memari 3 makhluk abadi yang bertanggung jawab atas pelatihan generasi muda. Padahal mereka telah memilih dan melatih 100 juta jenius terbaik. Namun yang paling menonjol adalah Rong Jun dan Lo Fong, yang mana mereka itu tidaklah berasal dari daerah rahasia Ganu. Kini 1000 teratas dari negara semesta Ganu memiliki waktu 1,5 tahun untuk beristirahat dan berlatih. Tidak ada yang berani bersantai, baik Rong Jun maupun Lo Fong, serta para jenius lainnya bekerja keras untuk menjadi yang terbaik. Rong Jun ingin menjadi yang terkuat dan Lo Fong tidak ingin kalah dalam pertempuran.
Para jenius dari keluarga kekaisaran negara semesta Ganuh juga tidak senang dikalahkan oleh mereka yang tidak memiliki fasilitas pelatihan yang baik. Oleh karena itu, mereka semua mulai berlatih dengan gigih. Di gudang rumah janggal, Babata terlihat sedang melatih Lo Fang dan simulasi pertempuran menghadapi Rong Jun. Namun Lo Fang masih terus saja mengalami kekalahan. Menurut Lo Fang, pertahanan Rong Jun sangatlah kuat karena hukum asal tanah menekan pertahanan dan hukum asal ruang membuat kendalinya di daerah meningkat. Bahkan dengan 3 pedang emas Lo Fang saja tidak bisa mengalahkannya. Babata menjelaskan bahwa perbedaan pemahaman hukum asal terlalu besar. Lo Fang hanya memiliki pemahaman tentang hukum asal emas, sedangkan Rong Jun menguasai hukum asal tanah dan juga ruang. Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini pun harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.